Para ulama sepakat, ijma' para ulama. Bahkan ijma' ini dinukil oleh banyak sekali ulama. Di antaranya Ibnu Hazm, beliau menukil ijma' bahwasanya semua para ulama telah bersepakat menamakan ahlul kitab sebagai orang-orang kafir. Ahlul kitab yang bahkan mereka percaya kepada Musa, percaya kepada Nabi Isa alaihi salam, bahkan mereka mengaku ada pada mereka Injil dan Taurat. Ini pun disepakati oleh para ulama, mereka termasuk orang-orang kafir. Dan itu bukan tanpa dasar. Allah sendiri yang menyatakan akan kekafiran mereka. Dalam surat Al-Bayyinah, surat yang sering kita baca dan sering kita dengar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir yaitu ahlul kitab. Perhatikan dalam ayat ini, ahlul kitab, al-Yahud wal Nasara disebut oleh Allah sebagai orang-orang kafir. Wal musyrikin disamakan dengan orang-orang musyrik. Kelak kalau mereka mati tidak bertobat dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka berada di dalam neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Nas tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwati fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an, yang banyak menjadikan orang-orang awam tertipu, para pegiat pluralisme, ya kita menyebutnya sebagai aktivis atau pegiat pluralisme agama. Pluralisme itu faham yang menganggap bahwasanya semua agama sama, semua agama akan berdampingan di surga. Allah meridhoi keberagaman agama yang ada saat ini. Ada ribuan aliran kepercayaan, ratusan agama yang ada. Belum lagi agama yang dibuat-buat, bermunculan yang baru, sudah nggak terhitung lagi. Menurut mereka, mereka punya tujuan yang sama, mereka meyakini Tuhan yang sama, namun sekalipun dengan nama yang berbeda-beda, kelak mereka akan bertemu di surga. Yang penting beramal baik, itu kata mereka. Pemikiran ini mereka kampanyekan dengan disokong dalil. Ini yang banyak menjadikan orang awam itu tertipu. Ya mereka bacakan ayat juga sebagai dalil bahwasanya paham pluralisme ini justru ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, na'udzubillah. Ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita ketahui jawabannya. Di antara ayat yang sering mereka eksploitasi, di otak-atik lah begitu ya. Ayat yang ke-62 dalam surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasara, was-sabiin, orang-orang sabiin. Orang-orang sabiin ini maksudnya adalah orang-orang yang bukan ahlul kitab, bukan beragama Yahudi dan Nasrani, namun mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melenceng dari fitrah mereka. Mereka ini jika mereka beriman kepada Allah Tabaraka wa taala dan hari akhir dan mereka beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan ganjaran dari Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak perlu merasa takut dan mereka tidak perlu bersedih. Artinya mereka akan masuk surga. Nah, kata mereka, orang-orang pluralis ini, mereka mengatakan, nah ini Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Sabi'in, selama mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan selama mereka beramal soleh, mereka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan di akhirat kelak, akan dimasukkan ke dalam surga. Oh, luar biasa ini syubhatnya. Kalau kurang-kurang kita rajin datang ke kajian jamaah sekalian, kita akan hanyut terbawa oleh syubhat ini. Nah, di sini pentingnya ilmu. Di sini pentingnya kita terus mengkaji ilmu tentang akidah dan tauhid. Ayat ini kalau ditafsirkan seperti itu, maka konsekuensinya kita membuang ratusan ayat yang lain yang dengan tegas mengatakan bahwasanya ahlul kitab setelah diutusnya Rasulullah SAW, kalau mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka meninggal, maka mereka dihukumi kafir, masuk neraka, kekal di dalam neraka Jahannam. Tadi salah satu ayat yang sudah kita baca, surat Al-Bayyinah. Dalam surat Al-Bayyinah, ayatnya tegas mengkafirkan ahlul kitab. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih, Isa putra Maryam.
Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Isa anak Tuhan, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Adapun kita orang-orang Islam, keyakinan kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak memiliki anak dan dia tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak dilahirkan. Tegas. Dalam ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Konsep Trinitas, orang yang meyakini konsep Trinitas ini dikafirkan oleh Allah. Allah sendiri yang mengkafirkan, pencipta langit dan bumi. Lantas bagaimana mungkin ayat-ayat yang banyak tersebut kita benturkan dengan ayat ini, ayat yang ke-62 dalam surat Al-Baqarah ini? Sementara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan orang-orang yang beriman, tidak mungkin ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kontradiktif. Satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain, ini mustahil, karena dia berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu, yang maha hikmah, yang maha segala-galanya. Ya, mustahil ayat Allah Subhanahu wa taala kontradiksi antara satu dengan yang lain. Mustahil satu ayat membatalkan ayat yang lain. Dari sini kita semakin mengetahui dan meyakini bahwasanya orang-orang yang menyimpang, sebagaimana diungkapkan oleh ulama Ahlus Sunnah, orang-orang yang menyimpang, mereka itu ciri khas mereka adalah berdalil dengan dalil-dalil yang mutasyabihat, dalil-dalil yang samar, meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, meninggalkan ayat-ayat yang begitu jelas terang benderang maknanya. Mereka mengambil satu ayat yang samar, multitafsir, kemudian mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan lantas mereka tidak peduli kepada ayat-ayat yang lain yang begitu muhkam, yang begitu jelas dan lugas, eksplisit menerangkan apa yang menyelisihi keyakinan mereka. Nah, jika tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang saling bertentangan satu sama lain, lantas apa makna ayat yang ke-62 dalam surat Al-Baqarah ini yang dijadikan dalil oleh mereka bahwasanya semua agama sama saja? Apa tafsirannya? Di sini pentingnya kita kembali kepada ahlul ilmi, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Disinilah pentingnya kita kembali kepada ahli tafsir. Tak boleh kita menafsirkan sesuai dengan ra'yu kita, perasaan kita, dan hawa nafsu kita. Saya nukilkan tafsiran puluhan bahkan ratusan ahli tafsir. Kesimpulannya, saya langsung kesimpulan, nggak mungkin kita nukil satu persatu. Dalam tafsir Muyassar disebutkan tentang ayat ini, innal mu'minina min hadhil ummah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini maksudnya siapa? Orang-orang yang beriman dari kalangan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina saddaqu billahi wa rusulihi, yang mempercayai, mengimani Allah dan Rasulnya, wa amilu bi syar'ihi, dan mengamalkan syariat Rasulnya, walladzina kanu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal umamis salifati, dan orang-orang yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat-umat terdahulu. Ingat, di sini tafsirannya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal yahud, dari kalangan orang-orang Yahudi, wan nasara, dari kalangan orang-orang Nasrani. Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiin, dan orang-orang sabiin, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi mereka hanya beribadah kepada Allah. Mereka tetap di atas fitrah mereka tetap di atas tauhid. Wa hum qaumun baquna ala fitratihim, mereka adalah orang-orang yang tetap di atas fitrah tauhid mereka. Haula'i jami'an, mereka ini semua, siapa ini mereka ini semua ini? Orang-orang beriman dari kalangan umat ini, kemudian orang-orang beriman dari kalangan umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin intinya. Mereka semua idza saddaqu billahi tasdiqan sahihan khalisa, kalau mereka beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dengan keimanan yang sahih dan ikhlas, wa biyaumil ba'tsi wal jaza, kalau mereka mengimani hari kebangkitan dan hari pembalasan, wa amilu amalan mardiyan indallah, dan kalau mereka beramal dengan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, fathawabuhum thabitun lahum, maka pahala mereka tetap buat mereka, dijaga pahala mereka oleh Allah untuk mereka. Kelak di akhirat mereka tidak perlu takut, tidak perlu bersedih, akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi jelas, orang-orang Yahudi dan Nasrani as-sabiin yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka beriman kepada Allah, menjalankan syariat Rasul yang diutus kepada mereka,
beramal saleh, maka mereka pada hakikatnya orang Islam. Karena agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan semua nabi dan rasul yang lain, itu adalah agama Islam. Ini juga salah satu makna innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Artinya agama yang dibawa oleh nabi dan rasul yang lain itu juga agama Islam. Nah,